Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum Ibu melakukan kegiatannya atau rutinitasnya dalam kelas, saya ingin melakukan percakapan karena kan saya nanti akan melakukan observasi di dalam kelasnya Ibu. Jadi alangkah baiknya saya melakukan percakapan pra-observasi. Nah, di percakapan ini hanya ada beberapa pertanyaan saja. Jadi semoga percakapan kita juga dapat membantu kelancaran kegiatan proses belajar mengajar Ibu di dalam kelas, Bu. Jadi pertanyaan pertama itu, Bu, kan dalam pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terhadap siswanya. Ya. Nah, apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik Pak, jadi pada kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya ada beberapa tujuan yang hendak saya capai. Yang pertama, setelah siswa mengamati gambar, yakni gambar organ peredaran darah manusia, saya berharap siswa dapat menjelaskan organ tersebut dan fungsinya. Kemudian setelah mendengarkan lagu organ peredaran darah manusia, saya berharap siswa dapat menyebutkan bagian-bagian peredaran darah manusia dan fungsinya dengan benar. Luar biasa sekali, Bu. Jadi setelah saya mencermati tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, ini sebenarnya pembelajaran yang luar biasa, Bu, karena siswa diajak untuk mengamati gambar organ peredaran darah dan siswa diajak untuk mendengarkan kemudian menyanyikan lagu organ peredaran darah pada manusia. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai terhadap tujuan pembelajaran ini apa, Bu? Ya, jadi area pengembangan yang hendak saya capai berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, Pak, yakni meningkatkan kemampuan belajar murid dan mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. Kemudian bagaimana meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas secara kelompok. Ini luar biasa sekali, Bu. Jadi ini memang saya lihat berkaitannya area pengembangannya dengan tujuan pembelajarannya. Namun tentu saja ada hal-hal yang dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran yang nantinya akan terlaksana. Jadi dengan menghubungkan tujuan-tujuan pembelajarannya. Kemudian strategi apa saja yang telah dipersiapkan oleh Ibu untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi strategi yang sudah saya siapkan dalam proses pembelajaran ini, Pak, ini dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Karena kebetulan di kelas saya itu, Pak, ada 25 murid yang meliputi pembelajaran. Jadi yang saya lakukan nanti itu dengan meliputi pembelajaran diferensiasi konten, proses dan politik, yakni dengan menggunakan media video tentang kegiatan belajar bersama, teks dan wacana yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kemudian strategi selanjutnya dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk membentuk kelompok yang sesuai dengan minat dan pemahaman siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugasnya. Kemudian strategi selanjutnya saya akan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk seperti gambar yang berwarna, peta konsep, dan bernyanyi. Kemudian yang terakhir strategi yang saya siapkan adalah metode yang saya gunakan. Jadi metode yang saya gunakan di sini adalah dengan mengamati gambar atau video dan penugasan, diskusi dan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi memang perlu sekali ini kita terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, karena sebagaimana yang kita ketahui pemahaman atau daya serap murid atau daya tangkap murid itu memang bermacam-macam. Jadi memang perlu sekali dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada saat mengajar. Kemudian juga
apabila siswa itu diberikan kebebasan memilih temannya dalam berkelompok, siswa juga akan senang pada saat proses belajar mengajar, sehingga waktu yang digunakan oleh siswa belajar pada saat belajar itu tidak terasa akan berlalu, dan saya yakin ya pembelajaran akan terasa menyenangkan, dan pengetahuan siswa dapat cepat bertambah pula. Jadi semoga apa yang Ibu lakukan ini dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru lainnya, dan dapat sukses ya untuk keberlangsungan sekolah kita ini. Jadi di sini Bu, saya akan ikut pada saat proses belajar mengajar Ibu dalam kelas nanti itu untuk melakukan observasi pembelajaran. Baiklah Bu, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta dulu kepada Ananda Mahardika untuk memimpin jalannya. Seluruhnya duduk yuk, terus. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kita keterangan dan ada yang sakit. Kita doakan semoga besok teman kita bisa bergabung dengan kita ya. Baiklah, siapa yang jalan kaki ke sekolah? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada beberapa orang. Oke, nah sekarang siapa yang naik sepeda? Saya, Oke, ada beberapa juga. Kira-kira apa manfaatnya yang kalian rasakan dengan Saya, Bu. ya apa? Memperkuat otot kaki. Memperkuat otot kaki. Tepuk tangan dulu. Oke. Jempol kanan, jempol kiri, jempol salut. Oke, baik. Beberapa tujuan yang akan kita capai ya. Yang pertama adalah setelah mengamati gambar yang akan dapat menyebutkan bagian-bagian peredaran manusia. Ya, jadi posisi jantung ada di sini ya. Oke. Selanjutnya gambar yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkan ini? Oke, apa Dina? Oke, bagus sekali. Nah, teman-teman lain. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi. Yang semangat ya. Ya. Oke. Kemudian saya adanya. Keberadaan darah manusia, jantung paru-paru, lempeng puluh darah, jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Udara berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Tangan dong yang semangat. Masuk. Nah, sekarang coba perhatikan di layar ya. Jadi jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruhan tubuh. Coba Fadil dibacakan jantung terdiri atas 4. Coba disebutkan 1. Serambi kanan. 3. Bilik kanan. 4. Bilik kiri. Oke, mantap. Raya O2 dari paru-paru menuju bilik kiri. Oke. Dari ujung balik yaitu pembuluh
kesehatan. Nah, kalau kalian ingin mengetahui angka terbaik yang sesuai dengan usia dan kesehatan, sebaiknya kalian tanya langsung pada dokter ya. Selanjutnya, hindari obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Jika sudah mengalami obesitas, sirkulasi darah, serangan jantung, hingga stroke. Wah, kalian harus menjaga pola makan ya, biar tidak terjadi obesitas. Selanjutnya, tidur cukup dan berkualitas. Orang yang kurang tidur memiliki resiko obesitas lebih tinggi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, bahkan diabetes dan depresi. Karena saat tidur tubuh kita beristirahat dan ada jam-jam tertentu di mana tubuh kita menyaring racun untuk dibuang. Jadi jika kita tidak tidur, maka organ tersebut tidak bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, mengelola stres. Ketika tubuh mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan yang dapat mengganggu sirkulasinya. Ini sangat berbahaya sekali untuk peredaran darah. Sekarang Ibu mau tanya, dari penjelasan video tadi setelah mengamati video ya. Nah, coba dijawab pertanyaan Ibu, bagaimana videonya tadi menarik? Menarik. Nah, Ibu mau bertanya ya. Kira-kira bagaimana cara menjaga organ peredaran darah? Siapa yang bisa? Coba Dina. Berdiri Dina. Pak, Makan makanan yang sehat, dengan cara makan makanan sehat. Ada lagi? tidak merokok, Tidak merokok. Satu lagi? berolahraga, Oh. olahraga. Oke, kasih tepukan yang gemuruh untuk Dina. Biasa ya. Oke, bagaimana tugasnya? Kalian semua hai yang di belakang. Hai. Halo. Hai. Mau tahu bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi hari ini? Ceria. Baik. Baik. Apa lagi? Semangat. Oke, baik. Nah, apakah yang paling menarik pada pembelajaran kita pada nyanyi? Apa lagi? Mengamati. Apa lagi? Apakah menurut kalian pembelajaran kita hari ini penting bagi kalian? Kenapa? Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dan mengingatkan ya bahwa pertemuan selanjutnya adalah mata pelajaran olahraga. Oke, bagus. Jadi materi selanjutnya itu ya. Nah, baik, sebelum kita tutup, marilah kita menutupnya dengan doa bersama ya.
ya. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatannya. Setelah melakukan praobservasi, kemudian observasi kelas, dan kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian dari pembicaraan kita pada hari ini, tujuan yang ingin Ibu capai kira-kira seperti apa? Ya, jadi tujuan kita melakukan percakapan hari ini Pak, yaitu bagaimana saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dari proses pembelajaran kemarin. Kendala-kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran. Tujuannya mencari solusi dari kendala-kendala yang dicapai. Kalau begitu, masalah yang ada atau kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Ibu pada saat proses pembelajaran kemarin, Bu? Kemarin pada saat pembelajaran itu kendala yang saya hadapi adalah adanya murid yang belum mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu yang sudah saya tentukan. Kemudian kurangnya kerjasama anak yang sudah saya kelompokkan berdasarkan dari tugasnya. Jadi belum menyelesaikan tugas, dan yang kedua kurangnya kerjasama antar beberapa kelompok ya, Pak. Di beberapa kelompok berarti Ya, tidak semuanya. mengikuti semuanya. Tidak semuanya. Betul. Jadi dari kedua permasalahan tadi, tindak lanjut atau rencana aksi yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, jadi kan ada dua. Jadi seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi yang pertama tadi adalah terkait waktu. Jadi saya rencana pembelajaran kedepannya saya akan mengurangi jumlah tugas, ya, jumlah tugas, karena memang kemarin agak banyak yang saya kasih. Di berikutnya nanti saya akan kurangi jumlah tugas yang saya berikan kepada anak. Kemudian untuk kendala yang kedua, tadi kurangnya kerjasama. Jadi sebelumnya saya akan memberikan dulu sejenis icebreaking yang bisa melatih fokus dan kerjasama antar mereka, antar siswa kelompok. Dan mungkin juga saya bisa membagi kelompoknya ke kelompok terkecil. Maksudnya kemarin kan kelompoknya ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Jadi mungkin saya akan bagi misalnya satu kelompok hanya 3 orang saja, supaya bisa lebih membangun kerjasama yang baik. Karena kalau terlalu banyak juga ada yang main, ada yang aktif, jadi tidak bisa siswa mengerjakan tugas secara maksimal. Hanya mengharapkan siswa yang rajin saja. Nanti saya akan bagi lebih kecil lagi jumlah siswa dalam satu kelompok. Ini luar biasa sekali dari rencana yang ingin dilakukan nantinya. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik untuk kepentingan pembelajaran di sekolah kita ini. Kemudian, kalau menurut Ibu ini kedua hal tersebut ya, apa dukungan yang yang diperlukan oleh Ibu untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan nantinya? Terkait dukungan, Pak, tentunya saya butuh dukungan moral dan moral dari sekolah ya, Pak. Misalnya dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari teman-teman, dan tentu saya butuh dukungan dari anak-anak bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kami rancang, sudah saya rancang dan bisa tercapai. Jadi Ibu hanya
memiliki dua permasalahan di dalam pembelajarannya ya. Dari hal tersebut, jadi setelah ibu menemukan solusinya yang akan diterapkan nanti, kira-kira apa yang dapat ibu simpulkan dari percakapan kita pada hari ini, Bu? Ya, baik Pak. Terkait dengan proses pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran diferensiasi pada materi organ peredaran darah manusia. Jadi kemarin itu Pak kan saya sudah melakukan, saya sudah menyiapkan materi berupa video, gambar, dan buku bacaan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Dan anak-anak juga sudah antusias karena sudah sesuai dengan keinginan belajarnya, walaupun masih ada kendala-kendala yang saya hadapi seperti yang saya utarakan sebelumnya. Dan saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut, dan saya merasa lega karena masalah yang saya hadapi sudah ada solusinya. Jadi kedepannya saya akan dapat memberikan dapat mengajar kepada peserta didik saya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya berharap semoga pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya. Luar biasa sekali ya. Jadi pada saat proses percakapan kita pada hari ini, apa masih ada yang ingin ibu tanyakan atau masih ada hal-hal lain yang perlu kita selesaikan bersama? Saya kira Pak, untuk permasalahan kemarin, untuk pembelajaran kemarin, saya kira sudah cukup dan saya sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Kalau begitu alhamdulillah, berhubung juga waktu yang kurang, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.